Shalom anakku, luar biasa, paling pertama selalu. Puji Tuhan. Haleluya. Halo, puji Tuhan. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Dari hari ke hari terus strong, terus teguh di dalam Tuhan dan membuat kita terus bergairah. Oke? Ayo, yang sudah sementara live, Ibu Lucy, Kakak Pesta, dan semua yang Mamlia sudah standby selalu, ya, puji Tuhan, anak-anakku yang begitu setia. Oke, sama-sama siang hari ini mari kita datang pada Tuhan dengan hati penuh sukacita. Kita hampiri Dia dengan penuh kerendahan hati kita. Kita percaya bahwa hidup akan menjadi indah ketika kita terus terhubung dengan Tuhan. Penyembahan menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita. Menyembah Tuhan adalah kesukaan kita. Di hadapan dengan Dia. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa. Mari sama-sama katakan, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa. Di hadapan hadiratmu, di hadapan hadiratmu, ya Bapa. Datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa. Katakan segala keangkuhan di hadapan
pujian dan hormat hanya bagimu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Setiap hari kami alami kebaikan-Mu. Haleluya. Urapan Allah mengalir tercurah atas seluruh hidup kami. Kami terus menjaga kecenderungan hati kami tertuju kepada Tuhan, sehingga terus terbangun kesadaran akan Tuhan. Realita hadirat-Mu mencengkram seluruh hidup kami, dan kami akan selalu kecenderungan hati ini terbangun. Koneksi yang kami miliki dengan Engkau akan memastikan ada kuasa mengalir, ada urapan Allah mengalir di dalam hidup kami. Dia dalam bawa kami dari hari ke hari Tuhan. Roh Kudus pimpin kami senantiasa. Biarlah seluruh hidup kami makin menyenangkan Engkau, makin memperkenan hati-Mu ya Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran makin bekerja nyata. Kami dengar, kami terima, kami praktekkan itu dalam hidup kami setiap hari. Kami percaya, kami terus alami perubahan. Ada sesuatu yang Tuhan terus kerjakan, yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, tetapi secara roh kami alami itu Tuhan terus kerjakan. Realita hadirat-Mu akan selalu membawa hidup kami untuk terus sadar bahwa hadirat-Mu tidak ada yang dapat menyamainya. Hadirat-Mu lebih dari segalanya. Hadirat di mana Tuhan menjamah kami, hadirat di mana kami rasakan kehadiran, kemuliaan hadirat Allah memenuhi kami, kehadiran Tuhan yang ajaib, kehadiran Allah yang kudus itu membawa hidup kami dari hari ke hari di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami. Kami ada hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan tolong kami terus setia, makin teguh di dalam Engkau. Hidup kami makin taat, berkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, urapan Allah mengalir tercurah, kewahyuan daripada Tuhan mengalir. Roh pengertian datang pada kami, sehingga firman-Mu terus menjadi poin penting untuk membawa kami, menyempurnakan kami dalam proses kehidupan rohani yang terus diset dalam kebenaran, makin kuat, alami pertumbuhan, mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Karena kami terus taat, terus setia, mendengarkan suara-Mu, dengarkan Roh-Mu berbicara kepada kami. Ketika dibukakan dan disingkapkan, makin tersingkap, makin kami paham, dan kami makin hidup akurat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Siang ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka doa kami siang ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, sebentar Mama sebelum kita melihat, sebelum kita lanjut. Oke. Ya, puji Tuhan. Jumpa lagi siang ini, sungguh penuh dengan sukacita. Hati ini meluap-luap dengan sukacita, karena sukacita itu tanda bahwa Tuhan ada dan bekerja di dalam kita. Perbedaan sukacita dari Tuhan dengan sukacita dunia. Kalau sukacita dari Tuhan, keadaan apapun, kita tetap bersukacita karena kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita setiap hari. Sedangkan sukacita yang dari dunia, karena kita mendapatkan atau menerima sesuatu ya, mungkin hal-hal materi, atau kita lagi senang karena ada ya kondisinya lagi fun-fun gitu. Tapi kalau sukacita Tuhan beda. Di tengah masalah atau pergumulan, saudara tetap bersukacita, karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Oke, siang hari ini puji Tuhan, kita akan lanjut kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang kemarin kita sudah belajar bersama-sama, ya, bahwa kehidupan saudara dan saya dari hari ke hari akan terus
ya dipastikan kita alami ada sebuah progres yang terjadi secara rohani. Roh Kudus terus membawa kita makin memahami dan makin mengerti, sehingga perjalanan kita tidak lagi menjadi perjalanan rohani yang biasa-biasa ya, tapi perjalanan rohani yang benar-benar menggairahkan. Itu sebabnya kita masih lanjut dengan kemarin jalan menuju kepenuhan Kristus. Kemarin kita sudah belajar untuk kita bisa benar-benar teguh dan terus berjalan, mengalami bagaimana kebenaran itu terus mengubah kita, membaharui kita, memproses hidup kita dari yang hal-hal prinsip-prinsip yang salah diubahkan menuju pada prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip kebenaran yang memastikan hidup kita terus berbeda ya, terus makin alami ada sebuah perbedaan. Maka mempercaya ini hal-hal yang harus menjadi fokus kita. Jadi kita tidak lagi menjadi orang percaya biasa-biasa saja. Kita mendengar firman tetapi tidak alami perubahan. Masuk gereja, keluar gereja, bahkan sudah melayani, tapi masih ada begitu banyak kehidupan kita yang tidak terpola dengan benar. Kita tidak terus meningkat di dalam Dia. Kita terus tidak mengalami kehidupan yang terus bertumbuh. Alkitab kemarin kita sudah baca ya di dalam Ibrani, bahwa kita dihadapkan dengan sebuah perlombaan. Jadi hidup kita semua ada di dalam medan perlombaan seperti seorang olahragawan. Amin. Oleh karena itu saudara dan saya harus memastikan hidup di dalam perlombaan itu adalah sebuah kehidupan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Amin. Dan oleh karena itu saudara harus berlomba dengan baik ya. Dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kemarin kita sudah bahas. Ya, kita masih lanjut dalam jalan menuju kepenuhan Kristus. Di situ dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju ya kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan ya. Jadi mata kita harus tertuju. Ini bicara tentang fokus kita. Jadi fokus kita harus benar-benar kepada Tuhan. Karena ketika saudara dan saya membangun hidup, akan ada banyak hal yang terus mencoba menyetop, menghentikan langkah kita. Persoalan masalah adalah hal yang bukan lagi hal baru, tapi bukan lagi hal asing bagi kita. Tetapi kemarin dua hal ya, perhatikan di dalam Mam sudah kasih kemarin perjelaskan kepada kita benar-benar bahwa kita harus berjaga-jaga dengan apa yang dinamakan dengan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Jadi seringkali kita tidak bisa berlomba dengan baik oleh karena ada beban. Seorang olahragawan ketika dia berlomba tapi ada beban, artinya mungkin ada hal yang kurang dalam dirinya, maka dia tidak akan bisa ikuti perlombaan. Bisa saja dia diskualifikasi. Ya, itu sebabnya kita pun harus sadar bahwa dalam perjalanan hidup secara rohani ada terlalu banyak hal yang tidak akurat, dan ini yang dinamakan beban, ketidakakuratan hidup, kecerobohan kita seringkali ya, karena kita tidak terbangun akurat. Firman sudah berbicara tapi itu menjadi familiar spirit, kita tidak melakukan, bahkan tidak sanggup untuk melakukan. Selalu kita menjadi orang yang kalah, selalu kita menjadi orang yang ada begitu banyak menumpuknya alasan, beginilah begitulah, padahal sebenarnya dibutuhkan ketaatan kita untuk mentaati. Misalnya soal saudara menguasai diri dari roh penguasaan diri ya, buah roh, Imam sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Dari penguasaan diri, jika saudara tidak mempraktikkan firman, lalu saudara adalah orang yang emosian, suka meledak, menyelesaikan masalah tidak dengan bijak, maka ini selalu menjadi penghambat. Inilah beban, ini merupakan beban di mana akibat hidup kita tidak terbangun secara akurat. Oleh karena itu tiga hal penting yang harus terus kita sadari di sini, bahwa mari terus serahkan diri kepada Tuhan. Yang pertama, kita memiliki pengharapan. Yang kedua, kita akan berjalan di dalam kemuliaan. Kemuliaan Allah akan nyata di dalam kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Maka kita akan memancarkan kemuliaan Allah yang mempengaruhi, yang akan menyedot perhatian, yang akan membuat banyak
banyak orang melihat hidupmu sebagai orang percaya yang berbeda, karena engkau sungguh-sungguh dibangun di dalam kebenaran. Tetapi kalau engkau tidak dibangun kebenaran, sebaliknya, bukan kemuliaan Allah yang dipancarkan, tetapi kehidupannya menjadi sandungan bagi banyak orang. Engkau dianggap sebagai seorang pelayan, engkau dianggap sebagai orang senior, engkau dianggap sebagai orang percaya yang mungkin diharapkan menentukan, tapi sebaliknya orang tidak bisa melihat bagaimana hidupmu memanifestasikan sebagai hamba Allah, sebagai orang percaya yang terus dari hari ke hari berkutat di dalam perkara-perkara rohani, melayani, bahkan melakukan hal-hal yang rohani. Dengar baik, karena itu jangan terjebak hanya dengan karunia, dengan apa yang dipercayakan pada kita, kita melayani, kita melakukan segala hal. Jika hidup kita tidak berbuah seperti yang Tuhan mau, maka semua hanyalah sesuatu yang kita buat secara agamawi. Mari kita mau berubah, ya. Akan muncul gereja yang berbeda, di mana gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan dibedakan, mereka akan naik dengan porsi, dengan kualitas hidup rohani yang berbeda. Itu sebabnya mari kita bersama-sama di sini. Ya, jadi dua hal yang berbeda kemarin yang kita sudah belajar bersama, beban dengan dosa. Jadi dosa di sini bicara tentang akibat kecerobohan kita, akibat hidup kita tidak dibenahi, hidup kita tidak diperbaiki, maka apa yang terjadi? Itu menjadi dosa di dalam kita. Kita selalu terus terjebak, kita tidak bisa naik, tapi hidup kita terus mendukakan Roh Kudus. Kita terus tidak mau dengar arahan Tuhan, dan itu menjadi dosa bagi kita. Pada saat Tuhan mau berbicara kepada kita, mungkin dari segi beban ini, ya, dari kecerobohan kita, tapi karena kita tidak taat, tidak mau dengar arahan Tuhan, tidak mau bertekun, tidak mau sungguh-sungguh, itu menjadi dosa bagi kita. Halo? Jadi karena kita berkata segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman, itu adalah dosa. Bagaimana saudara mau lakukan? Itu sudah jadi gaya hidup. Karena orang banyak juga melakukan hal yang sama. Tapi waktunya gereja yang berbeda sedang muncul. Engkau tidak lagi lihat orang lain, tidak lagi terpengaruh dengan orang lain. Walaupun mungkin itu keluargamu sendiri, anakmu sendiri, atau mungkin pasanganmu, tapi engkau terus melakukan bagianmu dengan tekun, maka kehidupanmu, kita berkata kekudusan istri akan membawa perubahan pada suami. Sebaliknya kekudusan suami juga akan mengubah istri, akan menjadi berkat. Keluarga, rumah tangga akan menjadi indah ketika ada istri yang selalu berdoa, ketika ada suami yang selalu taat, ketika ada anak-anak yang terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Tentu nomor satu adalah kita orang tua menjadi teladan, menjadi pola bagi anak-anak. Amin. Nah, karena itu mari kita lanjut di bagian yang berikut, bahwa di dalam jalan menuju kepenuhan Kristus di sini, ya, kita lihat bersama-sama apa yang Tuhan ingin untuk kita terus bangun, apa yang Tuhan ingin untuk kita terus lakukan. Jadi 3 hal kemarin sudah kita dengar bersama, bahwa ada pengharapan, ya, yang akan menguntungkan kita, yang akan menjamin hidup kita. Lalu ada kemuliaan yang menunggu kita dan menanti kita ketika kita terus taat, terus setia, hidup di dalamnya, mempraktekkan firman, tidak peduli apa kata orang. Kemuliaan Allah makin memenuhi hidup kita. Sebagaimana Yesus dimuliakan, kita juga akan mengalami kemuliaan itu. Yang ketiga kemarin adalah kita mengalami kuasa yang sama yang dialami Yesus. Dia bangkit, ya, bahwa jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Artinya kehidupan yang benar-benar dipermuliakan. 1 Korintus 15:54 sampai 7:57 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan apa yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Perhatikan, apa sengat maut? Garis bawahi, ialah dosa. Ya, dikatakan, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi kuasa dosa itu ialah maut. Kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita sudah beroleh jalan selamat, Injil keselamatan itu menjadi bagian kita, tapi kita harus terus hidup kita dipolakan dalam kebenaran. Kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan harus benar-benar terjadi dalam hidup kita. Kita hidup dalam peraturan-peraturan Allah, yaitu apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita baca bagaimana gereja itu dibangun dari Injil Matius
Kristus, bagaimana hidup kita terus dipolakan. Kita menjadi gereja yang luar biasa. Alkitab berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan bisa menguasainya. Ini bukan saja bicara tentang kehidupan yang hanya sekedar berkarunia, tetapi hidup yang benar-benar terbangun, memiliki karakter, memiliki otoritas. Gereja yang tak sama lagi, gereja yang luar biasa. Dan ini bukan hanya terjadi pada hamba-hamba Tuhan, pada para pendeta-pendeta, tapi seluruh jemaat. Ketika mereka sungguh-sungguh tersedia, mereka menjadi kehidupan yang benar-benar dibangun secara akurat, maka mereka akan menjadi tanda dan alamat. Kristus akan memanifestasikan hidupnya melalui kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh dibangun akurat di dalam kebenaran. Amin. Oleh karena itu, kita mari terus alami bagaimana kebenaran itu terus menginvasi seluruh hidup kita. Alkitab berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga itu sempurna. Jadi kesempurnaan hidup itu akan terus Tuhan kerjakan. Jalan menuju kepada kepenuhan Kristus, di mana benar-benar hidup kita sebagai orang percaya akan terus makin taat, makin setia, mendengar apa kata firman, arahan-arahan Tuhan. Roh Kudus terus bekerja, mendownloadnya bagi kita dan membuat kita terus diingatkan hal-hal yang luar biasa akan terus dinyatakan, dibukakan, disingkapkan dalam hidup kita. Tetapi ingat sekali lagi, sebagaimana saya katakan, ini hanya terjadi bagi mereka yang selalu tersedia. Engkau selalu peka, ada koneksi yang terbangun dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan itu terjaga, terbangun dengan baik. Melalui apa? Kehidupan doamu, baca firman, doa deklarasi, pujian penyembahan, dan menjaga ketaatanmu, menjaga kesetiaanmu setiap hari. Jadi terbangunnya kehidupan yang sungguh-sungguh akurat, terbangunnya kesadaran akan Tuhan. Kau selalu sadar dalam seluruh aspek kehidupan, Tuhan ada di sana, Roh Kudus ada di sana, bekerja dan memastikan kita tidak lagi berjalan secara manusiawi dengan kekuatan kita. Walaupun kita masih di dunia, tetapi di sana kita alami realita hadirat Allah, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu menyelaraskan kita, sehingga apa yang engkau kerjakan diberkati dan dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Amin. Oh, haleluya. Apa target rohani saudara? Sekedar menjadi orang percaya, yang penting sudah jadi anggota gereja, cukup. Lalu setelah sudah jadi anggota gereja, yang penting sudah masuk surga, dijamin masuk surga, ya masuk surga. Tapi sepanjang kehidupan terus alami beban, masalah, dosa, penderitaan, ya. Dan kita selalu kalah. Nah, kita sedih mau belajar bersama-sama bahwa di dalam jalan menuju kepenuhan Kristus ada agenda di mana Tuhan mau membawa kita. Kemarin Mam sudah katakan ada pekerjaan besar. Kita ini adalah buatan Allah. Dan jika kita adalah buatan Allah, ada pekerjaan besar menanti kita. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan terus bekerja. Bapa di sorga mengutus anaknya, dan supaya kita beroleh jalan pada keselamatan, kita diperdamaikan. Dan Roh Kudus ketika Yesus sudah selesai dengan tugasnya di bumi selama 3,5 tahun, dia sudah naik, ya, di sebelah kanan Allah Bapa, duduk memerintah. Seluruh kerajaan tunduk dan takluk padanya, di bumi, di sorga, dan di bawah bumi. Nah saudara, Roh Kudus dikirim untuk kita. Roh Kudus dikirim untuk supaya menolong kita, memaksimalkan kita sebagai gereja. Itu sebabnya kita sadar bahwa menjadi agenda kerja Roh Kudus bagi gerejanya, di mana hari-hari ini dan hari-hari ke depan, ya, untuk membawa seluruh jemaat, seluruh orang percaya mengalami manifestasi Kristus dalam segala kepenuhannya. Maksudnya mengalami kepenuhan Kristus, di mana bagaimana Kristus menyatakan kemuliaan, membuktikan bahwa dia sungguh adalah manusia seutuhnya, tetapi dia tidak berdosa. Dia melakukan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi agenda Bapa selama 3,5 tahun. Maka saya percaya, itu sebabnya mari kita jemaat Tuhan, orang-orang percaya hari-hari ini tidak saja menjadi anggota gereja. Kita tidak lagi ada di masa di mana ini sudah berubah, bukan lagi masa kita main gereja-gerejaan. Kita tidak bisa lagi melayani dengan jubah kita yang kotor, dengan segala keberadaan hidup yang
terus kita tahu kebenaran sudah bicara, tapi kita terus membiarkan jalan hidup yang salah, jalan hidup yang tidak benar, kita biarkan. Dan saya percaya masa gereja yang berbeda sedang dimunculkan oleh Tuhan. Melihat keadaan dan situasi hari-hari ini ke depan, kita tidak bisa lagi menjadi orang percaya biasa-biasa, tapi orang percaya memerintah, orang percaya berotoritas, orang percaya menjadi tanda dan alamat. Karena pengurapan itu akan bekerja, bermanifestasi dalam hidup kita, memancarkan kemuliaan hadirat Allah, bahwa kita begitu luar biasa. Ya, segala kuasa akan tunduk. Ya, kuasa Tuhan akan bekerja lewat hidup kita. Dan saya percaya jika engkau sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Nomor satu adalah bagaimana dalam menjalani kehidupan ini kita menjadi orang yang tidak lagi gampang menyerah, gampang mengeluh. Lalu lewat hidup kita akan memanifestasikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 19. Kita baca firman Tuhan, di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, perhatikan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa anak-anak Allah? Anda dan saya, saudara dan saya. Itu Roma 5 ayat 18 sampai 19. Jadi sebab kita sangat yakin bahwa apapun penderitaan yang hari-hari ini kita alami, kita boleh melewatinya. Ada kekuatan, ada kemampuan, kita selalu bisa menang, melewatinya. Itu bukan karena kita, tapi karena ketika kita terus memberi diri taat pada firman, maka kekuatan Allah yang tidak terbatas itu menjadi bagian kita. Kita mampu dan sanggup melewati sehingga kita menang. Mungkin sakit penyakit, mungkin hal-hal yang lain, saudara mampu dan sanggup melewatinya. Walaupun saudara hampir tergoda untuk menyerah, hampir tergoda saudara menjadi pasrah, tetapi saudara tetap percaya. Pasrah di sini bukan berarti apa terjadi terjadilah, tapi saudara tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Pada saat benar-benar ada respon, pada saat benar-benar ada pertobatan yang sungguh-sungguh, di situ pemulihan terjadi. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kondisi yang terpuruk. Tidak ada diskriminasi, tapi rekonsiliasi. Kita harus sadar bahwa Tuhan selalu mau pulihkan kita. Yang pasti jangan keraskan hatimu. Ketika firman sudah berbicara, Dia peringati kita, Dia sudah ingatkan kita. Ulangi mam sekali lagi, mam ulang. Jangan sampai seperti Abraham, 13 tahun Tuhan harus berdiam diri, tidak berbicara apa-apa. Kalau dapat saya katakan, mungkin kalau kita ya sebetulnya jauh sekali kebenaran Tuhan dengan kita manusia, jauh sekali. Tapi artinya misalnya contoh dalam hidup kita, kalau kita dalam pengalaman hidup, kadang-kadang kalau kita sudah bosan juga berbicara, udah tidak mempan-mempan, kadang-kadang terjadi adalah kita diam, kita bungkam. Tapi sebetulnya saudara itu sangat merugikan, karena ada banyak hal yang akan mempengaruhi hidup kita. Komunikasi tidak terjalin baik, ya syukur-syukur masih berlangsung berapa lama. Tapi saudara, jika kita sudah di dalam Tuhan, harus memiliki hati yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, ada kerendahan hati, ada ketersediaan selalu menjadi orang yang menghidupi firman dan selalu bisa menjadi alat Tuhan untuk bisa menjadi berkat. Ketika saudara terus terbangun seperti ini, maka orang lain akan melihat ada sebuah perubahan dan engkau menjadi inspirasi. Orang melihat hidupmu berbeda dari yang sebelumnya. Orang mungkin berespon cepat, meledak, langsung marah, langsung tersinggung. Tidak lagi, engkau menjadi orang yang ya sabar, menjadi orang yang bisa menguasai diri dan memiliki roh kelemah lembutan yang terus terbangun. Kenapa? Karena engkau terus belajar memberi dirimu dipolakan dalam kebenaran, sifat-sifat Roh Kudus. Apa yang menjadi kebenaran yang harus kita selalu pegang. Kita tidak lagi seperti kehidupan yang dulu, ya kehidupan yang cuek, orang yang ya tidak mau tahu, selalu egois, sombong, ya. Tapi tidak lagi saudara, kita menjadi orang yang rendah hati. Amin. Lawan kata dari rendah hati apa? Sombong apa? Rendah hati. Kalau saudara Alkitab berkata orang sombong,
Tuhan menentang, tapi orang rendah hati disayang Tuhan. Kita sudah tahu, tapi seringkali kita tidak nyadar. Terus sombong dengan kehidupan kita, merasa lebih dari orang lain, menganggap orang lain rendah, orang lain tidak ada artinya. Sehingga saudara dengan mungkin kehebatan saudara, dengan jabatan saudara, dengan kepintaran saudara, dengan kehebatan saudara, merasa lebih dari orang lain, dan saudara mulai sombong, lupa diri, ya. Mari kita bertobat. Kita sadar, kalaupun saya ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan saya, sungguh semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Sebagai pemimpin, Mam juga bisa melakukan ini bukan karena kekuatan Mam, tapi semua, dengar anak-anakku, semua karena kekuatan Tuhan. Ada saudara, doa saudara yang terus saudara naikkan untuk terus dan haus rindu akan kebenaran. Itu hal-hal penting yang Tuhan melihat engkau, sehingga aliran-aliran kehidupan itu dialirkan. Roh Kudus mengalirkannya itu pada kita, mendownloadnya, dan terus, sehingga kita terus terbangun, kita terus bertumbuh, kita terus alami kehidupan yang berkemenangan dari hari ke hari. Pemahamanmu makin terbuka dan makin dinyatakan oleh Roh Kudusan, makin hari makin luar biasa. Lalu saya baca respon saudara, ya, Mam baca respon saudara, ya, like, ya, beri respon, komentar. Dan karena mempercaya ketika engkau like, engkau komentar, artinya ada sesuatu yang sedang berubah. Jangan cuma nonton saja, ya, apalagi keluarga rohani. Jadi like, komen, ya, buat keluarga rohani yang lain tidak apa-apa juga, silakan komen, ya. Karena kita percaya sebagai tubuh Kristus, ini waktunya Tuhan munculkan kita untuk saling melengkapi. Pelayanan tubuh Kristus akan muncul di mana kita saling melengkapi. Karena itu butuh kerendahan hati untuk kita saling menerima apa yang baik, apa yang benar dari Tuhan. Mari kita hidupi, kita terima. Jika saudara merasa tidak cocok, ya itu pilihan. Kembali lagi kepada kita pilihan, karena dasar keyakinan ini akan selalu memastikan yang kita jalani ini, ya, apa yang kita imani, kita yakini, ya, kita hidupi. Jika saudara tidak yakinnya, itu tidak akan bisa jadi apa-apa, ya. Itu sebabnya ini penting. Oleh karena itu, meskipun saudara dan saya mungkin sudah ada di titik mencapai target rohani, misalnya sekarang ini kita seperti di posisi ini misalnya, tapi setiap individu kita semua akan melewati fase-fase di mana kebenaran ini akan terus menyempurnakan kita. Kebenaran ini dari hari ke hari akan terus membawa kita, ya, untuk memastikan benar-benar makin terbangun hidup kita di dalam kebenaran. Kita lihat dulu, mari lihat sama-sama di Efesus, ya. Kita buka Efesus, buku Efesus pasal 1, kita baca sama-sama di situ ayat 22 sampai dengan 23. Ayat 22 dikatakan begini. Ayat 22 Efesus 1, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, ya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudara dan saya adalah tubuhnya, Dia adalah kepala. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, bahwa Allah sudah menempatkan segalanya di bawah kakinya, huruf besar N, ya, di situ, dan menjadikan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dan menjadikan Dia kepala tertinggi dari jemaat. Jadi Yesus adalah kepala, Dia adalah pola kita. Ini bicara tentang pola. Itu sebabnya kita harus melewati proses di mana jalan menuju kepenuhan Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 13, bahwa kita semua, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang siapa, tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Ini progres, ya, tingkat pertumbuhan. Kita terus bertumbuh mencapai kepenuhan di dalam Kristus itu sendiri. Amin. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, yang merupakan tubuhnya dipenuhi oleh dirinya sendiri. Perhatikan kata dipenuhi oleh dirinya sendiri, pencipta dan pemberi segala sesuatu di segala tempat. Jadi yang dipenuhi oleh dirinya sendiri. Tubuhnya siapa? Kita, saudara dan saya, sebagai tubuh Kristus. Secara rohani artinya saudara dan saya, orang percaya secara keseluruhan, adalah tubuh Kristus. Sedangkan Dia adalah kepala. Jadi kita diibaratkan tubuh dan Yesus adalah kepala. Maka kita akan dipenuhi oleh Dia. Kita tidak akan mungkin, ya, tubuh berjalan sendiri. Itu akan dibilang pocong. Jadi gereja harus benar-benar berjalan di dalam kepenuhan Kristus. Kristus ada kepala, Kristus adalah
kepala di dalam tubuh, maka dia akan selalu memimpin. Kalau dari tubuh ini ya, semua yang dikerjakan, pemerintahan, apapun yang kita akan lakukan, kerjakan selalu dimulai dari kepala. Di kepala kita ada akal pikiran ya, jadi akan diatur, akan diset. Seperti itu jugalah tubuh kita. Artinya tubuh secara rohani, hidup kita semua harus ada di dalam tatanan yang benar, di dalam kepenuhan Kristus, sehingga kesatuan iman terjadi, kepenuhan di dalam Kristus, pengetahuan yang benar tentang siapa, tentang anak Allah, bahwa sungguh semua kita orang percaya dari hari ke hari akan terus dibawa dalam kepenuhan. Amin. Hal-hal yang harus kita perhatikan di sini, saudara, adalah untuk kita dapat melalui setiap fase rohani, ya, fase-fase, tingkatan-tingkatan yang memang harus kita lalui tanpa perlu kita harus berputar-putar, ya, itu kembali lagi harus jelas, ya, harus benar-benar kita mengerti, kita paham, ya. Hal-hal yang penting yang harus kita sadari sehingga makin terbangun secara akurat. Karena proses di mana mencapai jalan menuju kepenuhan Kristus, saudara, ya, itu sebabnya kita tidak akan lagi seperti bangsa Israel yang berputar-putar padang gurun. Ya, karena kebanyakan kita juga dalam hidup rohani ini sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, tapi ada begitu banyak hal yang belum dibenahi dengan baik. Akhirnya berputar-putar, ya. Kita seringkali tidak terbangun menjadi orang yang kuat. Karena apa? Kebanyakan orang semua punya gaya hidup yang seperti itu. Mudah mengeluh, mudah mengecap orang, mudah tersinggung, ya. Ada banyak hal, dan itu sebabnya kita harus terus memastikan hati kita, kecenderungan hati kita, ya, kepada kebenaran. Kecenderungan hati kita, Daud berkata, condongkanlah hatiku kepada kebenaran. Amin. Dan doa Musa juga, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan bertahun-tahun tapi terus hidup seperti itu, apa kita tidak capek berputar-putar terus? Kalau hati kita belum terbangun secara akurat, akan selalu kita bolak-balik, naik turun dari titik awal nol. Akhirnya karena kita sudah naik tidak terbenahi dengan baik, naik turun lagi, menjadi mulai lagi dari awal. Kita sudah harus naik lagi, berusaha lagi mengejar ketertinggalan. Oh, saya bernubuat pada engkau, tidak lagi. Masa gereja yang berbeda sedang dimunculkan oleh Tuhan. Karena kondisi hari-hari ini telah memastikan saudara dan saya dievaluasi, saudara dan saya dikoreksi, saudara dan saya dibenahi, sehingga memunculkan kualitas hidup rohani yang tak akan sama lagi. Oh, gereja yang berbeda itu saudara dan saya, bukan gereja bicara bangunan, tapi orang percaya yang sedang dimunculkan oleh Tuhan. Hidup itu, hidupmu dan hidupku, itulah yang akan dimunculkan dan akan dinyatakan kualitas yang berbeda. Bukan lagi seperti yang biasa-biasa. Kualitas hidup yang terus luar biasa, makin strong, makin kuat di dalam Kristus, makin perkasa. Itu akan dilihat oleh orang. Amin. Itu dimulai dari keluarga, dari rumah tangga. Orang mulai lihat, suami mulai lihat, istri mulai lihat. Wah, suami saya mulai terlihat kehidupan rohaninya luar biasa. Amin. Nah, itu sebabnya kita perlu memperhatikan prinsip ini, ya, agar supaya kita tidak lagi menjadi berputar-putar, ya, terus terdistract dengan banyak hal, ya. Kita harus menjadi orang yang nomor satu, saudara, adalah ketulusan hati kita. Ini akan sangat menentukan seberapa cepat Tuhan akan terus membentuk kita, ya, dengan ketulusan hati kita yang tersedia. Kita selalu tulus. Menjadi orang tulus itu tidak gampang, saudara, ya. Alkitab berkata tulus seperti merpati, licik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi saudara, kenapa dikatakan tulus seperti merpati, digambarkan seperti burung merpati? Ya, karena burung merpati itu punya kekhususan. Ya, dari semua bagian tubuh, sayapnya, bulunya, dan lain-lain, paruhnya, itu punya kekhususan. Tapi kita tidak sedang belajar itu, ya. Kita nanti, tapi ini hanya sebuah simbol bahwa Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan, ya, yang pertama ketulusan hati. Karena pada waktu saudara tulus, maka itu akan membuat Roh Kudus akan bekerja secara leluasa. Tuhan dapat bekerja dengan bebas karena tidak ada hal-hal yang kita keras hati, kita menjadi tertutup. Tapi seperti statement kita di sini selalu, hati yang lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Jadi ada kelembutan, kelenturan hati kita, ya, kesediaan hati kita seperti sesuatu yang lentur, mau dibentuk, mudah, tidak mengeras, ya, tidak mengeraskan hati, tidak, ya, ada banyak hal yang harus kita relakan. Jadi ketulusan hati di sini menggambarkan
ketika kita mau berkata jujur, ketika kita mau apa adanya. Amin. Jadi ketulusan kita ya, yang kita bangun, kita harus benar-benar tanpa neko-neko, tanpa ada tujuan-tujuan terselubung ya. Karena pada saat saudara dan saya menjadi orang yang tulus, Tuhan dengan mudah mencengkram hidup kita. Tulus itu sifat Tuhan, saudara ya. Tidak ada tujuan yang mencelakai hidup kita ya. Tuhan terhadap kita, dia begitu. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang ketulusan. Amin. Walaupun mungkin orang lain memiliki tujuan yang tidak baik terhadap kita, tapi tetaplah kita tulus. Misalnya orang memperlakukan kita tidak baik, tetaplah tulus. Karena ketika engkau tulus, kebenaran itu akan dinyatakan. Amin. Jadi ketulusan hati kita akan sangat menentukan di mana seberapa cepat kita akan dibawa oleh Tuhan untuk memasuki destiny. Jadi ada tujuan Tuhan yang luar biasa, karena di dalam perjalanan kita ini ada agenda Tuhan yang harus kita kerjakan. Sehingga ketika engkau terbangun dalam ketulusan, maka percaya Tuhan akan makin mencengkram hidupmu. Ya, Tuhan akan makin bekerja dalam hidupmu. Ya, seringkali keinginan kita untuk melayani Tuhan itu begitu besar ya, dan Tuhan ingin pakai kita dengan luar biasa. Tetapi saudara dengar baik-baik, tidak mudah tidak dengan kekuatan kita. Jadi ambisi kita ya hanya sekedar secara manusiawi. Tetapi Tuhan hargai itu. Namun ingat, fase ini harus kita lalui. Kita harus dibentuk menjadi tulus ya. Menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan itu tidaklah mudah ya. Kita tidak bisa membeli semua orang dengan cara kita membeli karena kita punya uang. Tapi ketulusan kita mampu menarik mereka, menyedot mereka karena kita tulus. Sehingga mereka bisa membantu kita, bisa melakukan hal-hal yang volunteer secara sukarela mereka mengerjakan. Karena mereka melihat ketulusan diajarkan, ketulusan dipolakan, ketulusannya menjadi sesuatu yang langka hari-hari ini. Yang ditunjukkan oleh pemimpin, yang ditunjukkan oleh pelayan, oleh sesama jemaat. Itu mengajarkan kita menjadi pribadi yang kuat. Dan Tuhan akan memakai kita, makin membawa kita pada destiny yang Dia mau. Amin. Orang seperti ini yang akan makin hari makin dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Kau melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, tanpa ada neko-neko supaya orang akui kita. Oh, ibu ini baik sekali. Oh, bapak ini baik sekali. Oh, ibu pendeta ini baik sekali. Oh, bapak pendeta ini baik sekali. Bukan, itu benar-benar terbangun sifat yang tulus itu. Amin. Jadi saudara, kita harus belajar untuk, kalau kita mau dipakai Tuhan, tidak ada hal-hal yang tersembunyi ya dalam hidup kita. Kita harus menjadi pribadi yang secara real kita bisa dibaca. Artinya dalam hidup sehari-hari orang bisa lihat kita, orang ini tulus atau tidak gitu. Amin. Jadi karena ketika kita tidak tulus, ini akan menjadi merusak proses perjalanan rohani kita. Seringkali kita terlihat rohani tapi sebenarnya tidak tulus. Misalnya kita sudah banyak hal sebenarnya saudara dapat menjadi contoh. Sebenarnya saudara dipakai Tuhan dalam banyak hal, bisa melakukan, memberi kepada keluarga, melakukan. Tapi begitu saudara mendapat perlakuan balik dari orang tersebut, saudara jadi mulai diungkit. Ini namanya tidak tulus. Walaupun apapun alasan saudara ya. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran, saudara akan berkata, apapun dia buat kepada saya tetap tulus. Amin. Karena banyak orang seringkali lupa diri. Ya, lupa diri. Itu sebabnya kita ya jangan terpengaruh. Jadi kita tetap harus sadar bahwa kebenaran yang kita lakukan adalah bagian dari ketaatan kita akan Tuhan, di mana saudara menjadi pelaku firman, melakukan bagian kepada sesama saudara, hidup kita diberkati. Jadi kita mendapatkan upah daripada Tuhan. Amin. Jadi Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kita ya. Dia akan membawa aliran-aliran kehidupan sampai kita sungguh-sungguh dapat memunculkan. Ya, jadi pastikan kita memunculkan ketulusan hati. Teruslah munculkan ketulusan hati. Sekecil apapun saudara lakukan, jangan mencari pujian manusia. Tetaplah pastikan hatimu diketahui oleh Tuhan, bahwa engkau melakukan itu dengan tulus. Itu adalah bentuk dari ketaatanmu, kesetiaanmu. Waktu engkau menghidupi kebenaran. Ya, Ma melihat hari-hari ini dari seluruh jemaat, Ma mulai bisa mengevaluasi gitu. Itu dalam sebagai pemimpin itu adalah bagian dari saya, penilaian saya sebagai pemimpin yang Tuhan beri anugerah untuk membentuk saudara. Karena ketika firman diimpartasi, bagaimana dengan responmu? Apakah engkau terus hidup dengan prinsip yang lama atau prinsip yang baru? Sehingga engkau terus memunculkan ada buah-buah kebenaran. Misalnya hal sekecil, saudara bersihkan gereja, saudara melakukan sesuatu kepada sesama saudara, itu akan terlihat bahwa engkau mulai mempolakan kebenaran. Dulunya engkau tidak bisa, dulunya engkau tidak sanggup melakukan itu. Engkau mungkin bisa bayar
bayar orang, kau mungkin bisa perintah orang, kau bisa saja meminta kepada orang untuk melakukan. Tapi saudara, pada saat saudara mulai taat, pada saat saudara mulai memiliki, dilatih dalam ketulusan, maka saudara tanpa disuruh pun saudara akan berkata, Mam, saya akan lakukan ini. Amin. Jadi itu berangkat dari hati yang terus terbentuk, sadar. Karena kalau kita juga tidak tulus, sulit saudara untuk kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Selalu apa-apa kita selalu mengasihani diri. Orang yang tidak tulus itu sebenarnya kan orang yang selalu dia berpikir tentang kepentingan dia, diri dia sendiri, ya. Selalu kalau dia lakukan ini, nanti saya bagaimana? Nanti saya bagaimana gitu. Jadi tidak tulus. Sesuatu yang berangkat dari hati yang tidak jujur, tidak plong gitu. Ini kan harus terbangun. Terbangun melalui apa? Melalui kebenaran. Waktu saudara terus dibukakan firman itu terus datang membarui hidup kita, ya, terus datang membentuk kita. Kita dengar, kita praktekin, kita lakukan. Hati kita makin menjadi tulus. Pada saat saudara lakukan bagian ini, itu berangkat dari ketulusan hatimu. Misalnya contoh saja sederhana sih, contoh sederhana di kalangan kita ini. Misalnya saudara mungkin selama ini tidak pernah yang namanya jalan, misalnya gereja lagi kotor. Memang sudah ada yang bagian untuk kebersihan gereja. Tapi karena saudara mulai belajar tulus, mulai terpola di hatimu, kebenaran itu mulai terbangun, engkau melatih di dalam dirimu sendiri. Begitu ada sampah misalnya di area kursimu, satu saja sampah engkau pungut lalu engkau taruh di tas, itu sudah bentuk dari disiplin hatimu. Engkau makin tulus, ya. Karena ketulusan itu tuh sebuah kejujuran yang ada di dalam hatimu. Kau mengingat, walaupun saudara mungkin ngerasa ada orang kan akan ada tukang bersih, biar aja gitu. Dalam hal-hal yang limit mungkin saudara sudah cepat-cepat. Ini hal sepele saja, tapi itulah bentuk dari bagaimana saudara terus melatih dirimu, ya. Akan memudahkan yang lain yang bersihkan gereja di tempat di mana kursimu berada. Selalu membilang, pastikan itu bersih, tidak ada sampah permen atau sampah tisu, sampah air minum, dibiarkan saja begitu. Ini salah satu bagian. Contoh lagi lain, karena Mam sudah maksudnya belajar, bukan sombong, ya, tapi karena kita terus melatih, ya, kebenaran harus terus menjadi terbangun dalam hidup kita. Maka saudara, saya keluar masuk dengan mobil, masuk pagar tertutup, saya harus buka. Kalau ada orang buka, misalnya ada cucu Yoel bisa buka, ya dia buka. Kalau tidak, saya turun, saya buka. Begitu sudah masuk, saya tutup lagi. Mau keluar lagi, selesai doa seperti ini, buka lagi, turun lagi, parkir mobil lagi, tutup lagi. Kalau saudara bagaimana? Kalau saudara dalam hal saja begini kita tidak bisa, sulit saudara, ya. Jadi latih diri kita, amin. Jadi ketulusan hati seperti yang Tuhan inginkan, ya. Ketulusan hati adalah syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Kenapa? Ya, karena yang utama di sini adalah, ya, setiap orang percaya yang ingin terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita, ya, ketika saudara terus tulus, maka hati kita sudah menjadi bagian utama dalam proses berjalan waktu. Hati kita menjadi tempat di mana Tuhan mengekspresikan, memanifestasikan kebenaran. Dengan mudah Roh dapat membawa kita untuk menjalani perjalanan rohani, dan itulah yang harus kita tempuh. Ini fase di mana kita menempuh proses perjalanan ini. Saudara makin tulus, makin sadar. Walaupun itu tadi Mam bilang, saya bisa saja merasa sebagai pemimpin, ya sudah, orang lain tutup aja pagar, tapi saya harus belajar. Hati saya selalu peka. Kalau ada yang bisa bantu untuk tutup, misalnya anak cucu-cucu, ya bisa. Tapi tidak, kalau tidak saya tutup sendiri. Jadi kesadaran itu hal-hal kecil. Kalau saudara saja lihat di rumahmu sampah, ya, tidak cepat disapu, akan tambah banyak. Dan ini sebenarnya melatih hidup, membiasakan hidup selalu tidak membereskan dengan cepat. Tapi kalau saudara terlatih, ya, begitu lihat sampah satu, saya walaupun di rumah begitu lihat sampah, mungkin sampah tisu, langsung diambil. Kadang-kadang kan sifat yang ceroboh di sini, ada sampah, taruh sampah sembar. Kita sudah tahu tempat sampah, taruhlah di situ sebenarnya, ya, tidak usah hambur-hambur di sana sini. Begitu juga misalnya contoh kita di gereja, ya, ada tempat sampah, taruhlah sampah di sana sehingga menjadi sehat. Apalagi hidup kita sekarang di new normal yang sudah diberlakukan, kita harus memudahkan hidup sehat sehingga kita pun pulang ke rumah sadar, cuci tangan, itu menjadi terpola dengan baik, amin. Dan mempercaya hal yang kita sering anggap ini hal yang tidak terlalu penting, tapi sebenarnya hal kecil ini, hal-hal seperti inilah menentukan kualitas hati kita, amin. Jadi
Ketika saudara tulus, maka akan memudahkan kita menempuh fase ini, karena di sana Tuhan akan makin bekerja, makin terlatih ketulusan hati kita untuk bisa mengangkat sampah itu, taruh di tempatnya. Saudara tidak akan merasa rugi, saudara tidak akan merasa terlalu berat hanya untuk satu sampah misalnya saudara bawa di tempat sampah, ya. Ini hal yang sederhana tapi bernilai, ya, karena membentuk hati kita. Ya, itu sebabnya mari kita terus menjadi alasan mengapa seringkali kita mendapati ada begitu banyak orang yang nampaknya hanya berputar-putar dalam perjalanan rohani, karena diakibatkan sebenarnya ada banyak hal yang selalu terjadi dan kita anggap remeh dan tidak dibenahi dengan baik. Itu sebabnya, ya, itu sebabnya mari kita terus belajar polakan hidup kita dalam kedisiplinan, ya. Kebenaran ini sebenarnya sangat luar biasa, mendisiplin kita, membawa kita dari hari ke hari makin berbeda, makin sadar bahwa untuk terus menjadi orang yang tulus itu tidak mudah, ya. Hati kita harus terus makin dibentuk, pemahaman-pemahaman kita bagaimana membangun hubungan. Ketika saudara, kan seringkali orang udah menjadi antipati, tidak mau lagi karena sering terluka, sering mengalami ini. Kalau kita terus dibangun secara akurat, kita tidak akan lagi terganggu dengan hal itu, karena ketulusan itu terbangun di dalam kita. Kita tidak lagi merasa menjadi trauma, karena kita ada di dalam fase di mana kebenaran sudah men-set kita, dan apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, ya, selalu berangkat dari ketulusan hati kita. Amin. Motivasi kita benar. Amin. Jadi sehingga segala jenis sikap hati, konsep pikir ataupun gaya hidup yang kita bangun, ya, masih kalaupun misalnya masih mendukakan Tuhan, kita harus terus belajar, terkoreksi. Amin. Seperti siang ini Mam bicara, saya juga harus terkoreksi, karena harus terus memastikan ketulusan hati kita terbangun, makin hari makin tulus. Kita tidak merasa melakukan sesuatu menjadi menjadi, ya, karena kita melakukan sesuatu, berbuat kebaikan kepada orang dan saudara merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Kebenaran itu akan menjadi satu kekuatan tersembunyi dalam diri kita, di mana kita makin dipadatkan di dalam Dia. Kita makin memiliki kepribadian yang kuat, memiliki kepribadian yang strong. Karena saudara melakukan itu bukan karena supaya orang puji, bukan supaya pemimpin memujimu, bukan. Tapi benar-benar itulah gaya hidup yang kau bangun, kebenaran yang datang, yang mau terus sampaikan, impartasikan melalui Roh Kudus bekerja, melalui anugerah yang Tuhan berikan untuk terus mendownload bagi kita. Semua kita mengerti, semua kita di-set dalam pemahaman yang sama. Engkau berespon, dan ini yang Mam katakan, engkau menjadi representasi dari apa yang Mam sampaikan, yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan, pola ilahi Kristus itu makin terbangun di dalam kita, menjadi anak yang setia di dalam rumah, menjadi anak yang hidup terpola di dalam kebenaran. Amin. Jadi betapa senangnya kehidupan kita ketika kita menjadi terpola dalam kebenaran. Amin. Jadi proses perjalanan kita menuju kepenuhan Kristus, ya, akan ada banyak hal yang terjadi. Mari kita terus melatih hati kita harus selalu tulus. Alkitab berkata, dari dalam hati terpancar seluruh kehidupan. Jadi ketulusan hati kita akan sangat menentukan, ya, dalam proses berjalannya waktu, ketika kita terus belajar taat, belajar setia, ya, dalam hal-hal yang menguji ketangguhan hatimu, kualitas hatimu, engkau akan selalu ingat kebenaran, sehingga engkau makin tulus. Kalau engkau melakukan itu karena engkau sadar bahwa Tuhan yang kau taati adalah Tuhan yang akan terus mengupgrade hidupmu naik. Engkau akan terus alami bagaimana kekuatan hatimu itu makin teguh, makin kuat, makin tangguh di dalam Dia. Amin. Amin. Ya, Mam percaya itu akan terjadi, ya. Sebentar sebelum kita akhiri, poin berikut coba Mam cek dulu. Oh, haleluya. Sebab begini, seringkali kita sulit untuk bisa memunculkan kualitas hati yang tulus kepada orang-orang yang misalnya melakukan hal-hal yang menyakiti kita. Kita menjadi antipati, kita menjadi tidak tulus lagi. Kita selalu terganjal dengan hati kita yang tidak pulih. Kita selalu terganjal dengan hati kita yang terlukai. Kita selalu terganjal dengan misalnya kepribadian kita yang
dia juga tidak lakukan begitu kepada saya kok. Dia juga selalu dengan memperlakukan saya tidak baik. Tidak lagi saudara, kalau engkau terbangun dalam ketulusan, ketulusan ini bisa terbangun dalam hidupmu dari hari ke hari, makin memiliki kekuatan yang luar biasa. Engkau menjadi orang yang tulus, engkau tidak lagi merasa harus hidup membangun image apa kata orang, bukan lagi. Terserah apa kata orang, orang mau bilang apa, tapi kalau kebenaranmu terus dipolakan di dalam hidupmu, ya, dipolakan dalam kebenaran, terus terbangun, maka engkau tidak akan lagi mudah terganggu, ya. Apapun itu, engkau tidak akan lagi mudah terganggu karena engkau membangun, engkau ada di zona di mana kebenaran itu menjadi tempat di mana engkau berpijak. Kebenaran itu menjadi tempat engkau berdiri sehingga engkau punya alasan untuk melakukan ini. Apa kata dia, entah mungkin saudara, apa kata orang kepada kita, terserah. Itu masing-masing orang itu punya persepsi yang berbeda, tetapi sudah harus pastikan engkau dibangun dalam kebenaran. Pastikan ketulusannya engkau terus bangun, engkau melakukan ini walaupun mungkin orang itu membenci kita, orang itu tidak baik dengan kita, tapi saudara dengan tulus terus mengampuni, terus melakukan bagian dengan penuh ketaatan, dengan kesetiaan, tanpa melihat perbuatan dia, tanpa melihat efek balik dari apa yang dia lakukan kepada kita. Kita terus melakukan, saya percaya kebenaran akan terjadi, di mana orang itu pun akan dibebaskan dari semua keterikatan. Itu sebabnya Mam bilang tadi bahwa pelayanan tubuh Kristus ini sangatlah penting hari-hari ini. Tapi kita tidak akan bisa mungkin menjadi pelayan tubuh Kristus, bisa masuk dalam pelayanan tubuh Kristus, masuk dalam destiny yang Tuhan sedang bawa kita, jika kita tidak tersedia. Di fase-fase ini kita harus benar-benar makin memantapkan hati kita, sehingga kita menjadi tanda dan alamat. Waktu orang melihat kita, wow, luar biasa, saudara melakukan bagian-bagian dari kebenaran, tidak lagi ada motivasi-motivasi terselubung. Saya percaya itu. Saya berdoa dan berdoa pada engkau, hidup yang sedang dimunculkan oleh Tuhan, hari sedang dibangun, dibenahi oleh Tuhan, lah kehidupan yang berbeda, kehidupan yang tak sama lagi, kehidupan yang terus akan memunculkan kebenaran, kehidupan yang akan berkualitas, kehidupan yang makin menjadi berkat bagi banyak orang, kehidupan yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Walaupun engkau mengalami berbagai distract, berbagai hal-hal yang mencoba menghentikan engkau, seperti yang kita tahu, iblis juga tidak senang jika hidupmu makin maju, makin meningkat, engkau alami kehidupan yang berkemenangan. Maka saudara, saya berdoa segala bentuk-bentuk serangan-serangan, segala bentuk-bentuk yang menghalangi, membatasi engkau, menyetop perjalananmu sehingga engkau menjadi terhenti, saya berdoa dihancurkan di dalam nama Yesus. Lalu kuasa Tuhan menerobos hatimu. Mari bangkit di dalam roh, mari buka hatimu, buka dirimu. Engkau miliki ketulusan yang sungguh-sungguh murni. Engkau harus tulus, engkau harus murni hatimu, bahwa perjalanan hidupmu adalah sebuah perjalanan di mana Roh Kudus akan menolongmu, Roh Kudus akan memampukanmu, sehingga sungguh-sungguh engkau jadi pelaku firman. Engkau jadi pemain, bukan cuma sekedar penonton, tapi engkau mengalami bagaimana aliran-aliran kehidupan. Hal-hal dari Roh Kudus akan di-download bagi engkau dan saya, sehingga dari yang tidak tahu kita menjadi tahu, dari yang kita biasa-biasa menjadi luar biasa, karena Roh Kudus memampukan kita, menyanggupkan kita. Pada saat kita deal dengan Tuhan, sesuatu pasti terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Saya berdoa, lepaskan impartasi ini, amin. Yes, waktu kita tinggal sedikit. Next, kita lihat yang kedua, saudara, ya. Kita akhiri yang kedua, keteguhan hati kita untuk berpegang teguh terus pada kebenaran yang oleh Tuhan telah ditaruhkan, oleh Roh Kudus terus ditanamkan, di-download dalam hidup kita, dan kita makin hari makin merasakan ada sesuatu yang berbeda. Maka disinilah saudara, kita harus memastikan bahwa Roh Kudus terus memiliki akses dalam seluruh hidup kita, karena keteguhan hati itu akan terus, ya. Itu tadi Mam bilang, kalau engkau terus melatih hatimu tulus, engkau makin teguh, tidak terpengaruh lagi apa kata orang. Kita tidak hidup berusaha untuk menunjukkan image dengan berpenampilan, akhirnya berpura-pura padahal hati kita tidak plong. Tidak lagi. Saudara, apa adanya saudara, itulah engkau, karena engkau membangun hidupmu dalam standar kebenaran. Amin. Ya, jadi salah satu alasan mengapa Tuhan mengunjungi Gideon, ya. Kenapa Tuhan mengunjungi Gideon? Kalau kita lihat di pembacaan tentang di Gideon, ya, Gideon di Hakim-Hakim. Coba kita lihat dulu Hakim-Hakim sebentar. Kita lihat di Hakim-Hakim, ya, mohon waktunya sebentar. Di Hakim-Hakim pasalnya, haleluya, hari ini kita sudah di Hakim-Hakim sampai Hakim-Hakim 4, ya.
dari Yosua pasal 24. Ya, kita sudah sampai di Hakim-Hakim pasal 4. Dari Yosua pasal 24 sampai 5 pasal ke Hakim-Hakim pasal 4, ya. Ayat 13, saudara coba lihat di situ ayat 13 apa kata firman di Hakim-Hakim 6:13. Tuhan, ini jam terjemahan firman Allah yang hidup. Tuhan, jawab Gideon, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa kami ditimpa keadaan seperti ini? Di manakah semua mujizat yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Seperti yang telah dialami mereka ketika Allah menuntun mereka keluar dari Mesir. Sekarang Tuhan telah membuang kami dan membiarkan bangsa Midian menghancurkan kami. Inilah sebuah ungkapan hati Gideon yang mengalami kalau dapat mengalami, dia menjadi down, dia menjadi lemah, ya. Dikatakan di situ bahwa lalu salah satu alasan mengapa Tuhan harus mengunjungi Gideon dan bukan orang lain, lalu membangkitkan dia sebagai pembebas bagi Israel, adalah karena lepas dari banyak kelemahan yang Gideon miliki dalam hidupnya, ia terus memegang firman yang pernah ia dengar dari nenek moyangnya dahulu. Tekad yang sama juga perlu kita miliki dalam hidup kita. Keputusan kita untuk mengacukan semua keterbatasan dan kelemahan manusiawi dan terus berpegang pada firman-Nya dan mengaktifkan kembali kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Ingat akan kebenaran ini bahwa ada sebuah pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Jadi pada saat Roh Kudus masuk dan terus bekerja dalam hidup kita, dia akan terus bekerja dan memastikan sampai kita benar-benar mencapai kesempurnaan di dalam dia. Dikatakan Gideon memelihara firman. Buktinya tadi Gideon mengutip bahwa bukankah engkau telah berfirman bahwa kepada nenek moyang kami seperti yang telah engkau katakan bahwa engkau akan menuntun kami keluar dari Mesir. Tapi kenapa kami harus mengalami ini? Bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Saya sudah melayani, tapi kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ini menjamah? Saat-saat di mana Tuhan harus terus memastikan, seperti dia mengunjungi Gideon, perhatikan baik-baik. Dia juga datang menyapa saudara. Untuk apa? Menguji Gideon. Halo? Apapun ini tidak akan mungkin bisa dipahami oleh akalmu. Buka hatimu, sabar berbuat pada engkau. Engkau sedang dikunjungi oleh Tuhan. Engkau sedang mendapatkan fokus khusus, perhatian daripada Tuhan. Dia sedang menyorot hidupmu untuk dia membenahimu. Oh, saya percaya karena dia mengasihimu, dia mencintaimu. Ada destiny yang tertunda dalam hidupmu. Engkau membiarkan hal-hal lain membuat engkau menjadi tawar. Engkau membiarkan hal-hal yang duniawi itu membuat menjadi terhenti perjalananmu. Padahal engkau punya firman, padahal engkau tahu begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Oh, hari ini saya berkata kepadamu, bangkit di dalam roh. Tuhan memberi engkau keteguhan. Ingat firman dan bukan sekadar ingat. Bangkit di dalam roh, deklarasi firman, ingat kebaikannya, bahwa janjinya itu ya dan amin. Sekali-kali engkau tidak akan pernah dibiarkan. Di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah cobaan datang, di tengah-tengah ujian datang, oh, pastikan hidupmu tak akan sama lagi. Engkau tidak boleh membiarkan apapun setan boleh masuk dan memakai cara membuat engkau menjadi tawar dengan keadaan ini. Saya mau berkata pada engkau, ingat kebaikan Tuhan. Karena kondisi apapun selalu tujuannya adalah memperbaiki hidupmu yang selama ini masih tersembunyi, yang selama ini masih tidak akurat, dibenahi sehingga makin akurat. Kuasanya makin bekerja dalam hidupmu karena ada otoritas di atas hidupmu, karena dia melepaskan pengurapan dalam hidupmu, sehingga apapun yang engkau alami tidak mudah lagi mempengaruhimu. Gideon harus dikunjungi oleh Tuhan hanya untuk berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Dan saya percaya hal yang sama Roh Kudus akan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita terus buka diri kepada Tuhan. Kita percaya kekuatan tangan Tuhan akan selalu menolong kita, di mana Dia akan terus memakai kita. Semua bagian-bagian dari peralatan rohani yang amat sangat penting. Tanpa ketulusan kita tidak akan bisa terus bertumbuh. Kita tidak akan bisa makin kuat, makin strong. Tanpa keteguhan hati, saudara akan selalu begitu ada distract, saudara jadi lemah, terhenti, stagnan, dan terus berjalan dengan hati yang masih belum pulih. Hati terganggu, kembali lagi turun sampai di titik nol. Oh, hari ini saya mau berkata sama saudara, apapun itu mungkin mengganjal dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam proses perjalanan rohanimu, ada destiny Tuhan dalam hidupmu. Jika semua itu harus terjadi, dibutuhkan
ketaatan. Taat. Setelah Gideon taat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, nah, kita berkata di sini ayat 14, lalu Tuhan berpaling di Hakim-Hakim pasal 6 tadi. Ayat 14 dikatakan, lalu Tuhan berpaling kepada Gideon dan berfirman, aku akan membuat engkau menjadi kuat. Perhatikan baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Aku akan membuat engkau menjadi kuat. Pergilah dan selamatkanlah orang Israel dari bangsa Midian. Akulah yang mengutus engkau. Amin. Hal yang sama juga Tuhan berkata kepada kita. Tuhan berkata, aku membuat engkau menjadi kuat. Jika hari ini engkau mendengar suaraku, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bangkit di dalam roh, raih semua kesempatan. Ambil kembali yang pernah dicuri oleh iblis, kesempatan, waktu-waktu yang indah, yang baik, yang harusnya kau miliki. Rebut kembali, bangkit di dalam roh. Tuhan berkata, aku datang dan memberikan engkau kekuatan. Akulah jaminan. Responi dia, karena dia sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Walaupun Gideon masih berkata, Tuhan, tapi saudara dengar, kalau firman Tuhan sudah datang, jangan bantah, taat saja. Kalau kita bantah akan merugikan hidup kita. Dengar, karena di sana ada mujizat menantimu. Ketaatan yang sungguh-sungguh akan membuat mujizat itu terjadi. Ya, waktu engkau sungguh-sungguh taat kepada firman, kepada Tuhan, bahwa hanya dialah satu-satunya, kau akan melihat mujizat itu nyata. Di saat orang ya berkata tidak mungkin, bahkan engkau juga melihat fakta juga tidak mungkin, tapi engkau akan lihat mujizat Tuhan akan dinyatakan. Oh, saya berkata itu akan terjadi dalam hidupmu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran siang hari ini. Jalan menuju kepenuhan Kristus. Terus Tuhan, kerjakan Roh Kudus, terus kerjakan di dalam kami. Kami menerima firman-Mu. Berikan hati yang taat, berikan hati yang berespon. Biarlah kami terus makin hari makin kuat, makin teguh. Terbangun ketulusan yang menjadi kekuatan hati kami. Keteguhan hati yang tidak mudah tergoyahkan dengan apapun. Tidak mudah patah semangat, tidak mudah menyerah. Kami tetap strong, makin perkasa, makin teguh di dalam Engkau. Kami mengalami strong in the spirit. Roh kami makin teguh karena kami lihat Allah yang hidup, Allah yang luar biasa itu makin bekerja, makin mencengkram seluruh kehidupan kami. Oh, hamba berdoa firman ini termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas seluruh keluarga rohani, sehingga hidup kami tak akan sama. Kami melewati proses di mana hari demi hari kami melihat kebaikan Tuhan, kami melihat agenda Tuhan, kami melihat destiny Tuhan. Di dalam kesatuan hati kami dibangun bersama-sama supaya kami mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Dan karena kami percaya ada pekerjaan besar yang sedang menanti dan menunggu kami. Tuhan, bawa kami bersama-sama. Oh, hamba berdoa, set seluruh anak-anak rohani, para pelayan, jemaat umat Tuhan, seluruh keluarga rohani secara bersama-sama. Kami memiliki kekuatan, frekuensi yang sama. Kami diselaraskan menjadi makin kuat di dalam Engkau. Tidak ada seorang pun, aku berdoa, tereliminasi, bahkan menjadi diskualifikasi oleh karena kekerasan hati, ketidaktaatan, ketidaksungguhan. Oh, aku berdoa di dalam nama Yesus terjadi terobosan. Engkau mengalami terobosan hati sehingga terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh. Jika engkau sungguh-sungguh, kata firman Tuhan, engkau akan menerima apa yang Tuhan janjikan kepadamu. Terjadilah atas engkau. Oh, saya melihat di dalam roh, akan ada banyak hal Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Engkau sedang nonton, engkau sedang live, Tuhan akan kerjakan banyak hal. Ketika engkau tersedia, engkau terus berespon, Tuhan akan terus melalui Roh Kudus akan mendownload, akan terus membawa kepada kita kebenaran-kebenaran. Dan engkau akan alami mulai terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Engkau akan alami ala banyak hal Tuhan kerjakan terjadi dalam hidupmu. Engkau kecenderungan hatimu akan terus diset, dan ini sesuatu yang luar biasa. Oh, ini terjadi atas engkau. Saya melihat engkau akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Terjadi atasmu. Roh mengingatkan kita, tetaplah menjaga intensitas roh, tetaplah menjaga stamina rohani kita, tetap memiliki kehidupan doa yang kuat, tetap mendeklarasikan firman, hidup dalam kuasa pujian dan penyembahan. Karena itu akan melatih kita makin tajam. Biar urapan Isakar makin bekerja dalam hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur
Berdoa kami semua baik-baik, dijaga, dilindungi Tuhan. Meterai darah Yesus sempurna mengunci seluruh hidup kami. Tidak ada yang sakit, kami semua sehat dan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kota kami, berkati seluruh aparat yang ada, tim gugus COVID-19 Corona Tuhan, COVID-19. Kami berdoa Tuhan berkati segala bentuk peraturan-peraturan untuk ke depan ini. Kami terus berdoa biarlah anugerah Tuhan menolong kami sehingga semua yang sedang terjadi bisa segera selesai. Lalu kami berdoa buat Jakarta juga, biar Tuhan memberkati, oh Tuhan, presiden, wakil presiden, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Allah kiranya memberkati sehingga seluruh bangsa kami terus ada di dalam anugerah Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan dan cinta Tuhan. Kami berdoa bersyukur, biarlah hari lepas hari seluruh keluarga rohani bersama-sama kami terus diset di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Ini hidup kami selalu mau berkata, kami mau tersedia 1 kali 24 jam. Terus tersedia untuk Roh Kudus mengoreksi kami, membaharui kami, karena Engkau adalah pribadi yang spesial. Terima kasih. Kami mengucap syukur siang hari ini. Semua kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa siang ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Halo semua. Pesan Mam, musim akan selalu berganti ya, tetapi tetaplah percaya, jaga staminamu baik secara jasmani. Ini musim hujan ya, nanti sedikit lagi kita sudah masuk lagi mungkin panas-panas ya, matahari ya kembali panas demikian, dan itu sangat secara kesehatan juga mengganggu kita. Tapi apapun tetaplah dibangun di dalam Dia, karena kasih setia Tuhan itu sempurna ya. Terus bangun hidup rohani kita, suplai firman setiap hari 5 pasal, pastikan itu mengenyangkanmu, membuat engkau makin kuat, makin strong. Baca renungan-renungan juga, bukan cuma dengar apa yang Mam sampaikan, tapi dari renungan-renungan hamba-hamba Tuhan yang diurapi juga pasti akan menolong engkau. Ada hal-hal yang sangat-sangat menjadi berkat buat engkau. Oke, Tuhan berkati kita siang ini. Shalom. Selamat siang, selamat makan siang. Jangan lupa selalu berbagi jika engkau punya kelebihan. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Salam terobosan. Maju terus, tetap semangat, strong in the spirit. Haleluya.